Sobat Tri semua, kembali lagi bersama saya Mirza di Pos Jaga, Podcast Jakarta 3. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lumayan penting nih untuk satker semuanya yang sedang menonton kali ini, yaitu tentang Renkas. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat memahami nih tentang Renkas di KPPN Jakarta 3. Nah, kita sambut dulu narasumbernya. Selamat siang Mas Amin. Selamat siang Mbak Misra. Iya, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap nggak Mas nih untuk menyapa Sobat Ri semua nih dengan informasi kali ini? Insya Allah. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke pembahasan kita pada Pos Jaga episode kali ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pertanyaan pertama nih ya Mas. Jadi sebenarnya Renkas itu apa sih dan kenapa akhirnya KPPN ini perlu adanya Renkas? Bisa dijelaskan nggak Mas? Silakan. Renkas ya. Sebenarnya kalau Renkas itu kita bahasa gampangnya ya Renkas perencanaan kas. Nah kalau mungkin bahasa formalnya RPD atau kalau untuk sekarang ini di PPDH ya kan. Nah Renkas ini adalah atau RPD harian adalah bagian dari PPDH, gitu kan. Nah kenapa sih perlu adanya Renkas? Nah kalau kita bicara secara nasional ya tentunya sangat luas sekali terkait dengan perencanaan kas, dan itu kompleks sekali karena nanti akan berefek pada nggak lebih ya, ini berefek pada kestabilan negara. Ya. Nah cuman kalau mungkin kita ambil contoh gampangnya lah, kita bikin perumpamaan kayak di rumah tangga lah. Nah di situ kan kita perlu mengelola nih kira-kira pemasukan kita berapa, nah lalu pengeluaran kita berapa. Nah Renkas ini dari sisi pengeluaran kan. Nah kalau untuk di sisi penerimaan kan nanti ada pajak, ada PNBP ya. Nah tetapi dari sisi pengeluaran pemerintah itu harus bisa memastikan. Nah misal nih hari ini pengeluarannya yang diperlukan berapa, nanti berapa hari berikutnya berapa gitu kan. Nah dari perkiraan itu nanti kan diketahui nih kas yang ada di kas negara itu cukup atau enggak gitu kan. Nah ketika taruhlah kita udah tahu nih kasnya ternyata cukup lebih kan bahkan. Nah sisa-sisa itu bisa kita manfaatkan, bisa istilahnya diinvestasikan, bisa ditempatkan di BI seperti itu. Atau mungkin ternyata kas yang tersedia nih kurang nih untuk tanggal sekian. Nah itu dari pengelola kas dari Direktorat PKN ya itu sendiri dapat istilahnya mengambil langkah-langkah cepat untuk bisa memenuhi permintaan dana itu. Dan nggak mungkin juga kan ketika satker mengajukan SPM ternyata uangnya nggak ada, kan nggak lucu kan. Nah mungkin simpelnya seperti itu, kenapa sih perlu Renkas gitu. Baik Mas, dapat dipahami. Nah sekarang di masa pandemi COVID-19 ini kan pasti Renkas juga diatur ulang pelaksanaannya nih supaya bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah kalau memang ada ketentuan baru, boleh nggak nih Mas dibagi informasinya kepada Sobat Tri sekalian supaya Sobat Tri ini lebih tahu tentang info-info up to date yang sekarang ini? Ketentuan barunya ya untuk Renkas sendiri kalau di saat ini kan artinya di saat pandemi ini kan memang digencarkan banget ya untuk mempercepat belanja dengan program PEN. Nah dari sisi perencanaan kas juga ternyata ada gebrakan juga nih terkait dengan Renkas. Jadi perencanaan kas yang tadinya butuh berapa hari ini bisa dipersingkat dan itu sudah dikaji oleh pusat, oleh Direktorat PKN batasnya berapa hari. Nah mereka sudah melakukan kajian itu dan akhirnya telah diputusin juga dan dikeluarin di surat nomor 23 2021 surat Dirjen Perbendaharaan itu untuk yang terbaru sekarang. Renkas itu mulai disampaikan untuk minimal transaksi di 5 miliar. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ini Renkas itu kan di 1 miliar tuh.
mulai 1 miliar ke atas baru disampaikan Renkasnya. Jadi kalau dari sisi nominal nambah, jadi nah terus waktunya juga berkurang nih. Yang tadinya 5 hari jadi 3 hari, tadinya 10 hari jadi 5 hari, terus yang 15 hari jadi 7 hari gitu. Jadi range-nya ya dari 5 sampai 500 miliar itu di 3 hari. Itu transaksi C kategorinya. Nah, terus dari 500 miliar sampai 1 triliun itu 5 hari. Nah, baru di atas 1 triliun itu baru di 7 hari. Nah, itu batas paling lambat ya, paling lambat di 3, 5, 7. Makanya 3, 5, 7 lah gitu. Nah, terus SPM yang seperti apa sih yang disampaikan Renkas gitu kan, yang perlu ada Renkas. Nah, kita perlu lihat nilai bersihnya juga. Jadi misalkan nih ada SPM yang kotornya itu 5,5 miliar taruhlah, tapi ternyata ada potongannya 600 juta, bersihnya berapa? 4,9 kan? Iya. Nah, SPM yang seperti ini nggak perlu disampaikan Renkas. Kenapa? Karena nilai bersihnya kurang dari 5 miliar. Tetapi ketika nilai bersihnya lebih dari 5 miliar, itu yang dimasukkan di nilai Renkas itu nilai kotornya. Jadi misalnya ya, nilai kotornya itu 6 miliar, potongannya 500 juta misalnya ya, berarti kan bersihnya 5,5. Nah, Renkas yang disampaikan itu bukan 5,5 tapi 6 miliar. Seperti itu kalau untuk Renkas. Baik Mas, oke. Nah sekarang nih, tadi kan sudah disampaikan tentang ketentuan yang baru ya dari Renkasnya ini sendiri. Nah sekarang untuk cara penyampaian Renkas itu sebenarnya ada ketentuan yang baru juga nggak Mas? Bisa dijelaskan kepada Sobat Tri sekalian? Mungkin silakan Mas. Cara penyampaian ke KPPN ya? Iya, cara penyampaian. Ini malah berubah banget nih. Oh iya. Iya. Jadi Renkas ini emang benar-benar kayak jadi hal yang baru lagi gitu ya, karena dari sisi nilai berubah, kemudian ketentuan harinya berubah, cara penyampaiannya pun ternyata berubah juga. Yang semula Satker ngirim ke KPPN via ISPM ya, via ISPM nanti kita dari KPPN yang upload datanya ke aplikasi konversi kita. Tetapi kalau untuk sekarang ini Satker uploadnya tuh via aplikasi Sprint. Nah, aplikasi Sprint. Nah, terus cara bikinnya sendiri juga agak berbeda nih. Jadi kalau yang lama mungkin Satker cuma tinggal input aja nih, Renkas tanggal sekian, berapa, akun berapa, tanggal berapa, sama keterangannya apa gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ini untuk Renkas sendiri ini dikaitkan dengan PPDH, karena sebenarnya Renkas ini adalah bagian dari PPDH. Jadi kan kalau PPDH sendiri kan istilahnya proyeksi pencairan dalam hari-hari tertentu itu berapa gitu kan. Oh iya. Ya kan? Dari hari ini yang akan ditarik adalah misal berapa triliun nih? Misal 100 triliun ya. Dari 100 triliun ini berapa sih SPM yang memenuhi Renkas? Gitu. Jadi di dalamnya ya, jadi Renkas ini di dalamnya PPDH. Kan nggak semuanya dari misal tadi 100 triliun itu semuanya SPM yang masuk di nilai kriteria Renkas ini. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, hanya kriteria-kriteria tertentu yang dia diajukan di Renkas, di bagian lah gitu. Nah, makanya istilahnya Renkas ini dijadikan satu dengan PPDH. Nah, untuk cara bikinnya gimana? Nah, untuk cara bikinnya sendiri, pertama Satker harus update dulu aplikasi SAS-nya. Yeah. Jadi jangan ada yang ketinggalan nih teman-teman. Jangan-jangan masih ada yang 20 berapa kemarin kayaknya ada yang 204 atau 5 gitu. Padahal kita udah sampai di 2107. Iya, 2108 maaf. 2108. Jadi untuk yang Renkas yang terbaru ini minimal SAS-nya dipakai versi 2108 ya. Nah, terus pembuatannya sendiri. Jadi untuk PPDH kan kita udah bikin rancangan nih dalam 1 tahun berapa sih yang mau ditarik per harinya gitu.
Nah, itu ada di PPK ya, di modulnya PPK di aplikasi SAS, modul PPK. Nanti ada modulnya untuk pembuatan PPDH. Nah, jadi nanti teman-teman Satker tinggal membuat perencanaan nih, belanja 51, 52, 53-nya tanggal sekian itu berapa masing-masing. Sampai tanggal 31 Desember itu nilai sisanya tuh 0. Ya, sampai Desember tuh nilainya 0. Artinya dari pagu yang ada itu udah benar-benar dibagi dari semua hari kerja yang ada. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk setting tanggal hari liburnya ya di referensi kalendernya, karena kalau dari defaultnya aplikasi SAS dia belum ada hari liburnya tuh, cuma ada libur Sabtu Minggu aja. Tanggal merahnya nggak ada. Jadi tolong nanti jangan lupa ya untuk disetting, karena nanti kalau ternyata di teman-teman di Satker nggak disetting tanggal hari libur, ketika dimasukkan ke kita, di kita udah ada validasinya di sprintnya, soalnya ada validasi tanggal liburnya, tapi di SAS-nya belum ada fleksibel. Nanti malah istilahnya jadi ketolak lah gitunya RPD-nya. Terus setelah Satker membuat PPDH tadi udah dibagi tuh semuanya, dan ketika ada PPDH di salah satu tanggal yang nilainya lebih dari 5 miliar, artinya memungkinkan akan adanya RPD atau Renkas ya. Nah, itu Satker dapat membuat RPD yang untuk di atas 5 miliar. Itu kalau menunya ada masih di PPK juga di bawahnya, tinggal setelah semuanya diatur, dibagi, baru dibikin RPD 5 miliarnya. Nah, setelah itu dibuat, baru nanti teman-teman kirim tuh aplikasi ke aplikasi Sprint data PPDH tadi dari Januari sampai Desember. Kenapa sih dari Januari sampai Desember ya? Nah, karena PPDH ini kan dia fluktuatif banget nih. Jadi kemarin kita rencanakan untuk hari kemarin sekian, ternyata berubah lagi itu. Artinya harus dibagi kan rata dari Januari sampai Desember per harinya berapa, dan itu sangat naik turun. Jadi karena naik turun ya kirim aja semuanya datanya dari Januari sampai Desember. Nah, lalu setelah dikirim, jangan udah langsung main ditinggal aja setelah diupload nih. Nah, karena penyakitnya kayak gitu. ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih, penyakitnya kalau udah diupload ya udah kita nggak ngecek lagi ini benar atau enggak sih, udah berhasil atau belum gitu kan. Nah, setelah diupload jangan lupa dicek dulu. Nah, PPDH-nya udah masuk belum? Nah, ada di menunya tuh di aplikasi Sprint kan, monitoring PPDH-nya, lalu di RPD hariannya. Nah, dicek juga di situ. Ketika emang ada Renkas, dicek juga di menu RPD harian. Nanti di situ kita tinggal pilih aja RPD kita tuh tanggal berapa sih. Nah, tinggal kita pilih tanggalnya, nanti tinggal ditampilkan. Nah, kalau memang ada Renkas dan di situ ada, berarti udah berhasil. Tapi kalau emang ada Renkas dan di situ tidak muncul, berarti belum berhasil, masih gagal gitu. Oke Mas, tadi sudah dijelaskan nih ya teknisnya mengenai cara penyampaiannya. Nah, sekarang terkait permasalahan nih, kan pasti dalam menyampaikan Renkasnya ini mungkin juga Satker ini punya kendala tertentu ya yang muncul selama prosesnya. Nah, kira-kira permasalahan apa sih Mas yang biasanya sering terjadi sama Satker ini, dan kira-kira ada nggak Mas saran atau solusi dalam mengatasinya itu seperti apa? Masalah ya? Kayaknya semuanya punya masalah deh. Jadi gini, kalau untuk permasalahan terkait dengan Renkas sendiri, kalau secara aplikasi mungkin karena ini baru aja ya, karena baru mungkin masih bingung, mungkin bisa dibaca juga petunjuk-petunjuknya. Cuman mungkin kasus-kasus yang terkait dengan update data nih. Nah, kalau update data kan, kalau dulu mungkin bisa kita ajukan ADK-nya lagi. Nah, atau misal udah kepepet banget, ada satu yang mohon ini diundur Renkasnya gitu kan. Tetapi kalau untuk sekarang ini nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena dengan data dari Sprint ini, update-nya sendiri itu
berbasis data dari Satker. Jadi Satker ketika misal ya ternyata yang tadinya perkiraan misal besok tanggal berapa nih? Besok tanggal 8 ya, 8 April nih. Nah, awalnya Renkas itu tanggal 8 April, ternyata mundur. Nah, misal jadi 9 April hari Jumat. Nah, terus gimana? Nah, Satker bikin update di aplikasi SAS-nya, lalu dikirim lagi RPD-nya atau PPDH-nya, kayak gitu. Dan kapan sih dikirimnya? Dikirimnya itu sebisa mungkin itu di hari ketika jatuh temponya itu. Jadi misalnya tadi kan tanggal 8 semula jadi tanggal 9. Nah, berarti nanti tanggal 8 itu dikirim update-nya. Jadi kenapa sih dikirim tanggal 8? Biar dari pusat, dari PKN itu bisa memperkirakan, oh ternyata ini kebutuhannya sekian gitu. Nah, ketika dikirimnya itu beberapa hari sebelumnya, justru malah bukan memudahkan dari PKN untuk merencanakan kasnya, mengolah kasnya itu, tapi malah semakin jadi kacau lah gitu. Jadi makanya dimintanya di update-nya di hari itu, di hari kapan jatuh tempo, yang semula baru di update-nya ke tanggal berapa gitu, sesuai dengan kebutuhan Satker. Paling kalau dari sisi permasalahan sih kayaknya itu ya. Dan kalau untuk Renkas sendiri sebisa mungkin ya teman-teman ya, untuk nilainya itu sama nih dengan yang diajukan Renkasnya, karena nanti kalau ada selisih ya nanti jadi deviasi. Nah, deviasi sendiri kalau kita bicara ke perencanaan kas berarti nanti akan ada meleset ininya nih, defisit surplusnya jadi meleset perkiraan dari PKN. Tetapi kalau dari sisi Satker nanti kena di IKPA-nya, kan ada tuh Renkas tuh. Jadi nggak cuma tepat waktu nyampein SPM-nya, tetapi tepat jumlah juga. Baik, terima kasih Mas As penjelasannya yang sangat terinci ini. Semoga yang sudah disampaikan Mas Am ini bisa dipahami dengan mudah oleh Sobat Tri sekalian ya terkait Renkasnya. Dan sebelum menutup episode Pos Jaga pada kali ini, bisa nggak Mas disampaikan sepatah atau dua patah kata kepada Sobat Tri sekalian? Silakan. Jadi gini ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terkait dengan Renkas, kita berpikirnya mungkin apa ya? Kalau kita berpikir terlalu luas untuk negara gitu kan, kadang nggak sense-nya malah kadang ada yang nggak nyampe gitu kan. Nah, coba berpikir kalau itu kita sendiri gitu, gimana sih kita mengelola keuangan kita sendiri. Nah, posisikan kita sebagai pengelolanya nih, gitu kan. Kira-kira kalau teman-teman pengelolaan keuangannya amburadul, kacau, efeknya kemana gitu kan. Jadi ketepatan teman-teman semuanya dalam menyampaikan RPD dan penyampaian SPM-nya itu sangat berpengaruh pada stabilisasi negara. Ini nggak main-main nih, stabilisasi negara ya. Karena ya tahu sendiri kan ya, biaya kayak utang sendiri. Nah, jangan sampai dengan teman-teman semuanya tidak menyampaikan RPD dengan tepat waktu dan tepat jumlah, justru teman-teman semuanya jadi punya peran nih untuk nambahnya utang negara gitu. Padahal harusnya itu bisa diminimalisir dengan adanya Renkas tadi. Oke, Sobat Tri sekalian, berakhir sudah episode Pos Jaga pada kali ini yang sudah membahas tentang seluk-beluk Renkas. Nah, semoga dengan penjelasan yang sudah diberikan selama beberapa menit tadi, tapi sangat kaya sekali dengan informasi, bisa membantu Sobat Tri semua lebih memahami terkait Renkas dan juga bisa mengatasi nih kendala-kendala yang mungkin bisa muncul selama Sobat Tri semua melaksanakan Renkas ataupun PPDH ini. Nah, terima kasih untuk Sobat Tri semua yang sudah bergabung dengan kita pada episode Pos Jaga kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode Pos Jaga berikutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. KPPN Jakarta 3, bersama kita bisa pelayanan excellent.